Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, perkenalkan saya Betrian Siolinda Anwar dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 1 akan menyampaikan materi permainan badminton atau bulu tangkis. Yang pertama adalah pengertian bulu tangkis. Nah, bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang yang saling berlawanan. Ini adalah yang berbentuk bulat tadi dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya, dan ini dinamakan adalah raket. Permainan bulu tangkis ini bertujuan untuk meraih angka dengan memukul bola permainan yang berbentuk kok dengan raket melewati net dan jatuh di bidang permainan lawan. Yang kedua adalah sejarah permainan bulu tangkis. Sejarah permainan bulu tangkis dunia, terdapat sejarah yang mencatat awal permainan bulu tangkis berasal dari negara Tiongkok, tepatnya di Jiangxi, dengan melakukan sebuah permainan yang menggunakan objek dan mempertahankannya agar tidak jatuh di lantai menggunakan kaki. Menurut versi lain, bulu tangkis telah dimainkan di Inggris sejak zaman pertengahan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaringan dan memainkannya secara bersaing. Sejarah permainan bulu tangkis Indonesia. Bulu tangkis pertama kali masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1930. Awalnya, organisasi yang menaungi bulu tangkis di Indonesia belum dibentuk. Baru ada dua perkumpulan bulu tangkis Indonesia. Paling pertama yakni Bataviase Badminton Bond, yang kedua Bataviase Badminton League yang muncul pada 1933. Di tahun 1951 lah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pun didirikan. Yang ketiga adalah ukuran lapangan permainan bulu tangkis. Panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan 6,10 meter. Jarak antara garis net dengan garis servis, net dengan garis servis 1,98 meter. Jarak antara garis servis tengah dengan garis samping lapangan 3,05 meter. Jarak antara garis servis belakang untuk pertandingan ganda dengan belakang lapangan 0,76 meter. Jarak antara garis samping permainan tunggal dengan garis pinggir lapangan 0,46 meter. Tinggi tiang net 1,55 meter. Tinggi net 1,55 meter. Nah, ini adalah lapangan bulu tangkis yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya berapa ukurannya. Keempat, teknik dasar permainan bulu tangkis. A. Memegang raket atau grip dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama adalah American grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membuat bentuk huruf O seperti ini. Lalu backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jari lah yang menjadi penyokong raket. Seperti ini. Yang ketiga ada forehand grip. Teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk tengah manis dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya teknik ini dilakukan untuk gerakan pemain yang lincah seperti huruf V.
Ini adalah bentuk-bentuk cara memegang raket, seperti American grip, backhand grip, forehand grip, dan terakhir adalah combination grip. Combination grip. Teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu menggenggam raket seperti biasa, lalu memposisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Seperti ini. Selanjutnya bagian B, posisi badan atau sikap berdiri yang biasa disebut stance dalam bahasa Inggris. Sikap berdiri dalam permainan bulu tangkis yang pertama adalah badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki di depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Ketiga adalah tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. C. Kerja kaki atau footwork. Kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. D. Servis bulu tangkis. Servis memukul kok untuk memulai permainan itu adalah servis. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis ada 3. Yang pertama, forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua adalah forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh di area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Ketiga adalah backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serangan lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangannya. E. Cara memukul. Yang pertama adalah pukulan lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Yang kedua adalah drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. 3 adalah drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Keempat adalah teknik netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan net ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima adalah smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menutup ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.